sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ilahi ya anta maksudi ridhoka madhuri atini mahabbataka wa mahdaka hadrati syakhuna mukarram nabi zaman guru Muhammad Abdul Qasim rahimah salur angkau dan syabani kelas al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kana madai ya kana sa'in an-nasara mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iwan rahmatin syukur terima kita sampai hari ini diberikan panjang umur dan sehatnya, rezeki dan solehnya. Semoga kita diberkahi segala galanya selama bersyukur izin Allah kita bisa berkumpul mengakibat. Semoga niat hajat baik kita khusus hajatnya sebagai hajat sekeluarga Allah kabulkan, Allah mudahkan urusan dunia akhiratnya, Allah jauhkan musibah balahi, Allah angkat penyakit dari batinnya kita, keluarga kita dan cucu kita disolehkan oleh Allah. Amin. Iwan alawat dulu kita suatu saat selalu berdoa kepada Allah. Allah berfirman, orang yang tidak berdoa sombong. Tapi doa dalam arti bukan hanya minta, tapi kita harus bagaimana hidup ini sesuai dengan yang diajarkan oleh guru agung kita supaya kita mendapatkan ridho Allah. Kita tidak perlu harus mengagung-agungkan guru, tapi bagaimana murid yang menjadi keagungan, murid yang diagungkan oleh guru. Kita tidak perlu selalu berlebihan dalam bahasa, simpan dalam hati saja. Murid itu memuji guru sampai kapanpun tidak akan terbayar. Seperti anak kepada orang tua, sebesar apapun jasanya tidak akan bisa membayar kebaikan orang tua. Tapi simpan dalam hati, jangan terlalu banyak, cukup saja berapa kata di mulut, simpan dalam hati. Kalau orang sudah yakin kepada seseorang, lihat kemuliaan keagungannya, simpan dalam hati. Karena di mana keluar di mulut, iblis akan datang untuk ikut campur dalam kepala kita, mempengaruhi. Contoh, Habib Burhan bangga ke saya, diucapkan ke orang di mulut, iblis datang mempengaruhi kepala ini. Akhirnya tumbuhlah buruk sangka. Ya, tapi simpan dalam hati, iblis tidak tahu. Karena iblis tidak tahu bisikan hati, tidak mendengar iblis itu. Nah, di mana dipikir, di mana diucapkan, baru iblis tahu. Malaikat tidak tahu kita sedang mikir khafi, itu tahu malaikat itu. Yang ditulis malaikat itu amalan yang dohir, sholat, kelihatan, zikir. Yang di sini tidak tahu. Makanya amalan ini hanya dilihat oleh Allah, tidak tahu. Begitu mahalnya punya zikir. Kata Allah, hanya satu yang terbebas dari riya, yang terbebas dari syirik, zikir khafi. Tidak punya zikir khafi, semua manusia akan terkena riya, terkena musyrik khafi. Biarpun sholatnya betul, zikirnya betul. Inilah yang ibadah yang paling menyelamatkan. Makanya mahal. Alhamdulillah. Mana sujud syukur kita punya zikir khafi, zikir jaharnya banyak. Jadi zikir jahar banyak itu sebagai wujud syukur kita dikasih ingat kepada Allah. Khataman. Khataman itu untuk keberkahan. Diamalkan. Seluruh para wali Allah yang megang thariqat punya khataman, punya aurad khataman. Mungkin urutannya berbeda-beda, ya, tapi sama amalannya tidak jauh dari itu. Karena dalam hadis Nabi, amalan yang ada di khataman itu adalah amalan yang paling mustajab, yang diturunkan oleh Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad. Manjur itu, ya. Itu penting. Ada al-nasr, ada qulhu, Allah haula, itu amalan-amalan yang top. Itu dalilnya udah jelas, ya. Contoh, makanya senjatanya orang mukmin, la haula wala quwata illa billah. Tulis di khataman ada, semua ada. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu rajanya doa untuk orang yang sedang terkena musibah. Ada di khataman semua. Tinggal mengamalkannya, tinggal syukurnya, sudah talqin. Makanya penting. Orang paling rugi nanti di akhirat orang yang sudah ditalqin tidak mengamalkan ilmunya. Paling rugi di akhirat itu. Lebih celaka, lebih menyesal daripada orang musyrik. Orang musyrik, orang kafir masuk neraka. Kita ada di neraka karena nggak mengamalkan zikir yang sudah didapatkan. Itu
itu nyesalnya 10 kalinya orang-orang kafir di neraka. Atau orang kafir, saya mau nggak tahu masuk neraka. Kafir mati ya tidak tahu siksa. Kita mau sudah tahu, sudah mengamalkan, ditinggalkan. Nyesalnya gimana? Dan orang mau nggak punya duit, emang nggak ada duit. Kalau kita udah lihat duit ditinggalin. Ini duitnya 10 juta, enggak pergi. Kelaparan di jalan. Waduh, kalau tahu begini mah tadi ambil gitu. Apa semua itu? Itu apa? Mahal dikir itu. Ya, jangan dianggap sembarangan, jangan main-main. Abah menyampaikan seumur hidup, Abah Anam sampai meninggalnya, Abah Awas sampai setua ini tidak pernah cerita yang lain kecuali keagungan dikir. Kenapa kita merendahkan dikir? Belum paham, makanya ini pembinaan dikir. Makanya saya bilang, pernah enggak menemukan kebahagiaan di dunia? Pernah? Pernah dapat duit? Pernah dapat bisnis lancar? Pernah? Pernah. Ukur oleh kita nikmatnya dikir dengan kesenangan dunia. Kalau masih lebih nikmat ke dunia daripada nemu dikir, berarti belum sampai ke akhirat. Allah berfirman, lihatlah akhirat ini sepenuh pandangan, dan lihatlah dunia ini seperti hanya melirik saja. Kita lurus, itu akhirat. Dunia begini saja. Oh, kata Rasul, dunia ini hanya jangan sampai kau meminta-minta kepada orang lain, itulah dunia. Jadi nyari dunia itu jangan sampai kita meminta kepada orang lain. Bagaimana yang dilebihkan dunianya? Punya rumah bagus. Hanya untuk apa? Untuk memperbanyak amal soleh, berbagi. Yang dilebihkan hartanya mutlak diancam oleh Allah. Bukan wajib lagi, diancam dengan siksa. Orang yang punya harta lebih harus berbagi. Siapa orang yang punya rumah, dibaguskan rumahnya, kemudian tidak pernah diinjak orang miskin ke rumahnya, tidak pernah ada orang bertamu ke rumahnya, maka Allah ambillah keberkahan rumahnya. Jadi rumah itu harus dikunjungi tamu. Orang yang di rumahnya tidak mau dikunjungi tamu, hilang berkahnya. Ini mau tamu teh pengennya pejabat, orang kaya, memere duit, memere dahareun. Orang miskin mah datang tidak terima. Harus sama. Padahal itulah zakatnya rumah. Rumah tidak boleh dikeluarkan zakat. Mana zakatnya? Memberi, menjamu tamu, suruh makan. Orang tamu suruh makan, jangan dilewatkan tamu itu. Nggak boleh pulang, makan dulu. Nggak ada beli nasi padang ke depan. Tamu 3 orang beli 3 bungkus, makan. Kecuali udah kenyang tamunya, udah kenyang, udah makan di depan, dia udah kue. Minum teh botol, dijamu manis pakai es, segar, wah udah. Kata tamu, alhamdulillahirabbil alamin. Memuliakan tamu salah satu akhlaknya para aulia. Orang jahiliyah itu bandelnya luar biasa. Tapi kalau menerima tamu luar biasa. Sampai dijadikan hukum dalam Islam, dicontoh. Kata Rasul, contoh tuh orang jahiliyah menerima tamu. Orang jahiliyah di luar berantem, tapi kalau dikunjungi ke rumah baiknya luar biasa. Ada manusia itu seburuk-buruknya ada kelebihannya. Jahiliyah itu menunjukkan bahwa Allah nggak menciptakan sia-sia gitu. Sebandel-bandelnya masih ada kebaikan. Begitu itu. Punya harta lebih, makan cukup, istri cukup, anak semua cukup. Kemana itu? Berbagi. Tidak berbagi, diancam. Jadi dunia itu untuk orang Islam. Ini ada kemarin Kiai cerita ke saya, B.J. Habibie menjelang meninggal dunia geletak di rumah sakit. Andai saya tahu dulu, kenapa tidak mempelajari Islam? Saya tidur itu sehari cuma 2 jam. Ngapain Pak? Memikirkan teknologi. Mikir teknologi terbaru, pesawat terbaru, teknologi terhebat. 2 jam tidurnya. Habis waktu, berapa puluh tahun. Dikasih otak cerdas, hanya mikirin teknologi. Bukan tidak boleh, boleh, sah saja. Orang manfaatnya banyak. Tapi dia lupa mau pelajari agama. Padahal dia ahli juga di agama, pintar juga. Apalagi waktu saya jadi wakil presiden, pernah jadi wakil presiden. Jadi presiden juga sebentar ya. Kata dia, waktu habis hanya untuk mikirin negara. Bagus juga sebenarnya, tapi tetap hilang kemudian.
Itu pelajaran beliau sebelum meninggal, menangis beliau. Kiai cerita ke saya begitu. Apa kata Rasul? Dunia ini hanya jangan sampai kita meminta-minta. Gak usah mikirin yang aneh, gak usah mikirin yang wah. Istri, anak cukup, sekolah, punya rumah. Oh, Habibmu udah lebih ini. Rumahnya bagus di sini ada. Berarti harus berbagi. Ini salah satunya berbagi. Itu udah benar ini. Makanya andai kalau kita bukan murid Abah Awas, ada manakiban. Mansur punya guru berapa pernah ngumpul-ngumpul manakiban? Ngaji-ngaji paling nggak rajaban. Tahlil ada orang meninggal. Ini rutin istiqomah oleh guru kita. Ini bukan perkara mudah. Hanya kata Abah kalau sudah manakiban, syukur kalau tidak juga jalani tempat. Ada makanan syukur, makan enak. Tidak ada air putih saja. Jangan berhenti manakiban. Jangan berhenti manakiban. Jangan ada bekas tempat manakiban. Terus yang datangnya 4 orang terus. Oh baik. Orang-orang sudah mulai ramai bilang, kalau manggil Kiai Ali kenapa istiqomah? Pernah dia kalau bikin jadwal mundur? Enggak pernah. 25 tahun alhamdulillah. Kalau sudah nulis sudah. Di paru-paru juga masih berangkat. Ke dokter, Bapak dirawat ya? Enggak. Kenapa? Banyak tugas. Bapak ini udah kewalahan ini, udah lelah ini, nanti nggak sembuh biarin dokter. Yang bikin sembuh cuma dokter, tapi nggak ngomong di mulut juga. Dokternya ngomong gimana? Di hati, terus emang dokter yang bikin sembuh? Jangan kita diusir di rumah sakit, disuntik corona gimana? Terus orang pulang-pulang jadi jangan. Iya dok, saya ada perlu dok. Ya udah nggak apa-apa. Tapi bapak nanti di Bekasi di itu ya dirawat dan di Purwakarta ketahuan sakitnya. Jadi ke Mauing. Dan rekomendasi dokter. Bapak selama 15 hari jangan kemana-mana ya. Tidur makan saja itu. Istirahat total, jangan kemana-mana. Iya dok, makasih ya. Biar cepat sehat ya. Ya. Pas datang 2 minggu tuh kan cepat bagus cepat sehat. Mana istirahat? Lagi sakit aja yang minta air banyak. Lagi sakit aja geletak minta air. Orang sakit minta obat doa sama orang sakit kan aneh ininya. Tapi ya enggak aneh di Torikoh. Saya bilang, ini bapak nggak salah minta air doa sama orang sakit. Oh Kiai bisa aja gitu. Kiai mau bukan sakit katanya. Kalau saya sakit Kiai katanya. Kiai mau bukan sambil entap makan. Bukan sembuh katanya, alhamdulillah Kiai katanya sembuh. Berarti Kiai katanya bukan sakit Kiai mah katanya. Ya terserah kamu dah. Ngobatin orang sembuh sendiri kagak. Itu urusan Allah itu. Alhamdulillah istiqomah mahal. Jadi Allah berfirman Allah, dunia ini untuk orang yang pencinta dunia. Allah pasrahkan kepada orang-orang siapa? Orang kafir. Orang kafir itu dari kecil sampai dewasa ngurusin bikin pesawat, main bola dari umur 5 tahun sampai tua. Makanya hebat, kita pengen hiburan nonton saja mereka main. Kenapa harus jadi pemain bola ikut-ikutan? Duit habis banyak, dikorupsi banyak, main bolanya nggak maju-maju. Emang bukan tugasnya. Orang Indonesia itu negara Islam terhebat, terkuat di dunia. Ngurusin main bola. Maka ada izin dari Allah. Kalau Indonesia main bolanya hebat di Asia atau di dunia, banyak generasi-generasi muda jadi pemain bola. Allah tidak gitu. Harusnya pemerintah yang digalakkan apa? MTI. Oh, ada itu kejuaraan baca kitab kuning kan udah ada sekarang. Jadi orang semangat pengen jadi santri. Ulama bahan-bahan banyak. Itu cita-cita Kiai Abdul Somad itu. Amin kan oleh kita. Itu mulia. Bagaimana kalau generasi mudanya semangat di agama? Luar biasa. Sesuai dengan keinginan Allah. Udah dijadikan. Saya cerita di mobil. Syekh Alawi yang di Mekah itu. Syekh Alawi. Itu. Beliau bermimpi ketemu Rasul. Kata Rasul, paling dicintai orang mana? Orang Indonesia. Ya Rasul sering kesini berkunjung. Tidak ada umat yang paling kucintai orang Indonesia. Siapa? Yang paling banyak gemar sholawatnya. Coba ada nggak satu negara yang sholawatannya kayak orang Indonesia? Wah, di mana-mana anak lahir sholawatan,
apa sholawatan di mana-mana. Itu cinta kepada Rasul. Gak ada negara lain seperti kita, gak ada. Bebasin oleh presiden kita, silahkan sholawat sambil teriak dulu. Ciri cinta. Makanya saya Alawi bikin pesantren gratis untuk orang Indonesia. Kenapa? Bukti Rasul aja cinta, saya juga harus cinta. Kita Indonesia umat terhebat di zamannya tuh. Jangan dikira kita itu biarpun model-model begini ya. Mikirin anak kita, suruh mikir apa. Kalau buat nyari kerja, nyari duit sih gak masalah, tapi jangan kebablasan ya. Albert Edison habis waktu, Einstein habis waktu mikirin teknologi. Buat bekal akhiratnya mana? Kita mah sudah di pesawat, pengen naik, beli pesawat. Mau naik kapal laut, gak usah mikir-bikin kapal laut, beli. Kita dimurahkan di skill oleh Allah. Tapi negara kita pengen seperti mereka, gak bisa, bukan bagiannya. Boleh, tapi jangan terlalu dekat. Yang diperdalam itu harusnya agama. Karena kita tidak disuruh oleh Allah untuk ngurus dunia. Ngurus apa? Ngurus akhirat. Nanti dunia dijamin oleh Allah jadi mudah semuanya. Itu sebenarnya. Coba banyakin dikir, banyakin khotamah. Jangankan kerja, yang nganggur aja liatin aja, kelihatan ekonomi. Punya duit berbagi, banyak. Sejahtera. Punya uang 1 juta, hatinya tentram. Punya uang 20 juta, hatinya gelisah. Enakan mana? Coba aja. Punya duit 1 juta, mang pengen apa? Gak pengen apa-apa, pengen duduk aja. Duit gak habis-habis perasaan. Mau makan, ada yang ngirim. Mau makan, ada yang manggil tahlil. Lagi duduk, ada yang ngasih kue. Ini duit gak habis-habis, ada aja di dompet. Makan ada yang ngirim. Gimana ini, enak banget. Sore manakiban, gratis lagi makan lagi. Subhanallah, udah hatinya tenang, makannya enak. Coba makan di restoran dengan makan di manakiban, enakan di manakiban. Sayur doang, mau kerupuk, udah telur aja udah. Di restoran dicari-cari makan paling enak, gagal. Bayar lagi. Jalan dulu lagi, tinggal duduk habis ngaji. Alhamdulillah. Kata Nabi, nyari makan enak tuh gampang, bikin lapar, sudah lapar makan enak. Kita mau bukan perut kenyang mikir makan apa yang enak ya, yang ketemu enak. Kata Habib nih, udah makan, tapi yang segar-segar nyari apa? Nungguin bakso di depan. Bakso kok enak, ya orang udah kenyang. Nyicip doang 2 suap, kesorannya kekenyangan ya gak enak. Duduk jam 11 belum makan, lapar, kerupuk. Ada yang lewat, tukang dagang makan, kata dia bakso enak luar biasa. Lu lagi lapar, bukan tukang bakso. Lagi lapar mau makan air itu, air putih diminum, ada manis-manis, enak banget tuh bulan puasa. Air putih segelas, gelenggang. Buset, air putih. Gitu. Nyari nikmat itu gampang, kenapa jadi mahal? Orang Cina itu menghias makanan. Orang Nasrani pengen nyari makan enak. Kenapa? Karena mereka makan itu bukan kebutuhan, tapi kesenangan. Beda. Kan ada nama juga wisata kuliner. Nyari senang makan. Begitu perutnya kenyang, ini buru-buru lapar lagi, dah makan masih banyak kalau lontong. Bukan orang lain, orang Nasrani itu kita. Makanan diolah macam-macam, ujungnya jadi banyak makan. Diet itu tidak boleh, di Rasulullah itu tidak boleh. Orang diet itu jadi kena gula, jadi kena asam lambung. Banyak orang mati karena diet. Ada orang jago, dia minum herbalik, itu udah top, udah presentasi di mana-mana, sehat ya. Umur 60, hancur ginjal. Bisa. Bukan begitu. Kata Rasulullah, diet itu, Rasul bersabda, kalau lapar makan, hentikan sebelum kenyang. Kata Rasul, kalau kamu sudah kenyang nyari makan, perut lu menjadi 2. Itulah yang mau bikin malas. Ini tuh jadi 2 ini. Saya kan cerita orang lain. Yang kurus-kurus jangan ikut saya. Saya mau gemuk. Bib, tenang, ada balat.
malas ibadah, penuh gemuk itu. Oh yang kurus-kurus getol gimana? Gak pernah ketinggalan sholat malam, gak pernah ketinggalan duha. Tanya yang kurus coba. Tadi sholat duha enggak? Malam bangun enggak? Tanya yang kurus, yang gemuk udah jelas udah pasti. Gitu. Apa kebalik betul? Kebalik. Tanya Mang Tatang lah. Kalau untuk jadi begitu. Jadi udah kenyang makan. Bukan tidak boleh, boleh. Itulah yang bikin begah. Jadinya tidak sehat. Kenapa harus pengen kurus? Pengen kurus ngemil mulu ya, kapan kurus? Rasulullah itu kalau sudah makan sudah. Makanya kita itu bukan kebutuhan makan, tapi kesenangan. Ya Pak Ahmad tuh, Pak Ahmad jago kuliner Pak. Pak Ahmad makan enak di mana? Top, langsung nunjuk top. Tanya, apakah Pak Ahmad waktu nyari makanan itu butuh makan? Apa pengen selera makannya enak? Itulah yang menimbulkan perut gemuk dan sakit dan malas. Kenapa? Karena makanan masuk pakai nafsu. Saya nggak cerita nggak bela diri, enggak. Berarti kiai begitu, iya. Jangan ikut saya. Tapi saya tahu ilmunya. Berarti kiai munafik, iya. Kamu 2 kalinya. Kiai nggak boleh kalah omong, maksudnya kalah omong. Atau bubar ngajinya. Gitu. Alhamdulillah. Ya lagi ke saya tinggal. Ya. Begitu ya. Hobi dia melambung naik. Belajar kalau makan lapar. Saya lapar mulu kayak nggak apa-apa makan terus. Tapi belum kenyang harus berhenti. Tapi enak ya. Nah itu enak ya terus. Ini mau makan penutup kan. Habis makan bakso ya, makan roti. Begah juga. Begitu. Yang salah siapa? Aku jadi ada orang yang diet macam-macam tapi nggak ada. Rasul ikutin. Saya banyak saksi orang diet itu jadi penyakit. Ada diet keto, diet nggak ada. Nggak makan nasi dihina dengan banyak nasi gula. Nasi dihina, ciptaan Allah bagus lah. Yang salah itu polanya. Nih saya nih, ada tukang mancing dapat ikan 20, saya nggak dapat. Saya tanya, Mang obatnya apa ini? Butuhnya apa? Umpannya. Beli saya. Tetap aja ikannya itu. Kata dia, coba yang ngeraciknya saya. Tapi minta 20.000, boleh 20.000. Ikan nyangkut terus. Sama, tapi racikannya beda, hasilnya beda. Coba aja bikin suara asam kamu ini asam kemana arahnya? Coba tukang masak, cemplung. Betul. Jadi bukan nasi yang salah, nasi gula. Polanya yang salah. Di mana kita sudah tidak butuh makan, masih makan. Hanya Mas Dodi. Buset, Mas Dodi depan saya makan teh manis 5 gelas. Benar nggak Mas Dodi? Nggak bohong. Ibunya bilang, Dodi itu kecil makan bakso 5 mangkok. Ibunya yang bilang kan. Ibunya tanya. Tukang dagang dicegat. Ibunya cerita badannya. Berarti itu butuh makan apa selera makan? Kesenangan. Aja menyetop makanan. Begitu. Bukan diet. Habib lapar makan. Masih pengen makan? Berhenti. Betul. Makannya dikit. Kata belajar makan sedikit nasinya. Iya. Nona lempar Pak Allah itu ikon jumlah nasi itu isi lapar di jalan. Jadi tahu aja. Nuhun abah lagi makan mikir pakai talkin tengah seetik lah coba teh badal diboyong gede segini. Saya tahu aja ke orang gitu. Kata abah masa orangnya gede makannya dikit katanya. Gitu. Ngedidik dulu gitu. Ya. Jadi belajar kalau ingin minum kan? Itu
diet itu. Makanya Rasulullah perutnya rata, kita perutnya belendung. Begitu. Kenapa harus diet? Diet ketat jam sekian makan daging doang, nasi, gula, dicela itu kita. Semua makanan yang ada di dunia ini semuanya maslahat. Yang ngolahnya yang jadi tidak pakai borak, marah hotel, bakwan, bagus apa? Minyaknya minyak yang bagus. Minyak itu tangki udah mau dibersihin, dikeras gitu, dipakai jualan. Itu dedeknya. Berarti yang bikin sakit siapa? Diri kita sendiri. Allah berfirman, semua kebaikan dari aku, yang buruk dari kamu. Ya Allah, penyakit dari mana? Dari aku. Tapi wasilahnya kamu yang bikin. Sedangkan kesembuhannya semua dari aku. Minum obat. Apa obat itu? Makanan yang paling bersih itu obat. Air yang sudah disaring jadi air apa? Jadi air oksigen. Yang kenapa? Mineralnya bagus, belum terkontaminasi. Dari mana? Dari gunung Salak. Orang minum di mana? Minum dari pegunungan yang belum terkontaminasi. Itu obat. Makanan bersih, minuman bersih itu yang halal belinya. Obat gak perlu macam-macam. Robah aja pola hidup bagaimana untuk cager Gusti. Kalau orang sawas, saya itu mau mie ayam udah tahu itu jelek. Tapi kan enak ya Allah. Ya udah berarti bikin sendiri. Makanya saya sakit itu malu minta sembuh kepada Allah. Kenapa? Karena yang bikinnya Allah itu ngasih sehat semua, bikinnya kita. Begitu. Bang Adi saya tegur, jangan sampai masuk angin. Ya, saya tuh pakai baju kipas enak, masuk angin. Yang bikin siapa? Tapi kan gerah. Eta ngeyel Israel sok ngeyel Israel. Istri saya minum teh pucuk almarhum. Bu, kalau seperti minum manis. Dan ngana atuh bapak, ya ngana teh banyak ke Allah enak. Aku mah Allah nih. Hari saya mah rata-rata salah itu karena salah pemahaman. Ketemu orang, bapak pengen nggak penyakit gula? Pengen. Bapak kan gulanya bagus terus, 130, 120. Coba kalau habis makan minum teh manis, insya Allah seumur hidup nggak bakal kena. Tapi jangan minum teh manis sebelum makan. Tanya Pak Haji Ade itu, karena Pak Haji Ade itu sudah belajar ke sana. Karena waktu ini sakit, nggak bisa disebutin namanya. Itu minum saya berapa tahun, teh manis, gula 300. Makanya begitu saya kena gula, obatnya apa? Jangan minum teh manis, turun sendiri, klotok. Minum air putih. Tuh, dari coba aja Mas Dodi, lapar makan apa yang bersih. Udah tahu nggak boleh makan kambing, beli sop kambing, kata istrinya. Aduh, syukurin. Istrinya nangis ke saya ngomong, tuh istri mah doain, yang didoainnya nggak mau didoain. Kurma itu makanan bagus. Kalau orang kena gula tidak boleh, biarpun bagus. Kenapa? Bertentangan dengan penyakit. Begitu. Jangan mengatakan jelek, yang jeleknya kita. Habis turun dari mobil, panas gerah, langsung teh pucuk, enak, enak. Kata siapa minuman surga itu? Turunkan ke dunia, ya Allah. Istri saya minum teh botol, Pak, minuman surga boleh Pak sedikit, mangga tuh Bu. Bapak teh mantap, seetik ya Pak, seetik tekan enak, istri suri, si kok lupa kasihan Pak, tenang ya Allah kasih tahu wae. Waktu itu tega kenapa hari abdi cenah minum nengguna bapak itu istri nggak tega gitu, tega oleh racun mah. Bukan menjelekkan minumannya, kitanya berpenyakit itu. Jadi jangan gampang menyalahkan Allah itu. Kalau Habib tahu Allah itu, baru gerentes saja sudah dikau. Asal kita ini benar.
Pingin sehat, pingin nikmat, pingin senang, itu ikutin aturan Rasulullah SAW. Jangan ada dengar Habib diet kemarin, saya tegur, nggak usah diet. Dia nggak percaya sama Nabi. Salahin diri sendiri. Kenapa habis makan nyari makanan? Gitu kan, Bib? Yang salah siapa? Wira udah gendut, dari kalau balik. Kata Allah, yang bikin gendut siapa? Allah hanya mengizinkan, silahkan. Supaya sehat. Karena Nabi juga berpesan, pelajari 3 hal. Dunia, jangan sampai kamu meminta kepada orang. Oh, tidak disuruh kaya, tidak. Mana Allah berfirman, Rasul bersabda, orang berbuat jahat karena merasa cukup. Jadi kalau orang serba lebih, jadi jahat. Jalan-jalan, mobil ada, duit ada, jalan nggak? Jalan. Apakah jalan itu perbuatan manfaat atau sia-sia? Waktunya ada manakiban malah jalan-jalan. Kenapa? Punya fasilitas. Istri maju 3 hari, bosan maju, langsung naik ke kepala. Ini kalau 2 mantan. Kenapa? Cukup, duit ada, mobil ada. Istri bandel, buang aja, ganti yang baru. Begitu tidak? Kenapa? Coba kalau sama-sama lagi susah, kita akan menghargai istri, istri menghargai kita. Udah banting tulang saya gitu. Bukan suruh susah, bukan. Syukur kalau kaya. Makanya, jadi diterangkan dalam kitab diterangkan. Jadi Allah berfirman, siapa orang yang telah kutanamkan nama Allah dalam hati, diulang-ulang maksudnya, maka apapun hajatnya aku kabulkan dengan seperti kilat, langsung terkabul. Biarpun doa yang buruk, doa buruk kabulkan Allah. Doa aneh dikabulkan Allah. Saking cintanya Allah kepada orang yang ditanamkan nama Allah. Kemudian datanglah para nabi, para rasul, para aulia Allah berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau izinkan dia berdoa, karena dia berdoa dengan hawa nafsunya, maka hancurlah dia, hancurlah dunia. Contoh, Habib Furqan bernikah, udah punya anak, tahu-tahu ada cewek cantik, istri orang. Furqan ngedoa pakai ismudat, langsung dikabul. Dia cerai, dia. Apa itu nggak bikin kebinasaan? Karena janji Allah. Abah Sepuh sampai mengatakan, saking mustajabnya khotaman, maling aja selamat nggak ketangkep. Itu Abah Sepuh saking hebatnya. Kalau tidak ada Abah Sepuh, hancur nggak dunia? Ngerampok selamat. Ngerampok, pengen ngerampok pakai Allahumma ya itu. Muhilal muskilat 7 kali tahan apa? Ngerampok aman, begitu lagi dikejar orang, ngilang. Kata Abah Sepuh, ngerampok ke selamat. Kalau mau dipakai benar, itu para aulia, karomah itu. Makanya kita tidak diizinkan doa oleh guru kita. Makanya kita belajar doa itu ngikut guru. Apa kata pesan Abah Anom Gabal? Jangan pengen ngerti isi doa, ikut Rasulullah SAW saja. Baca, ngerti nggak ngerti, baca. Ngapain doanya itu? Ikut Abah. Oh doanya ini, boleh nambah? Boleh, tapi tidak pernah. Sudah yang ada. Doa manakim aminkan dengan benar. Si musuh amin. Tahu yang diaminkan? Tidak tahu, biarin aja. Ngikut yang dibaca itu. Ulah sok dibiar syukur ngajarin kemarin model. Untuk guru kita. Oh, ada model-model begini. Kalau ismudat dikabulkan secepat kilat, menomar model metanya. Sok mau jauh gimana hiji tak rumah mobil wah bakalan jauh. Tapi Syekh Mursyid tahu. Abah Anom mengatakan kalau kita ngurus dunianya ikhwan, Abah kena dakwaan di Allah. Abah Anom ngomong kalau Abah ngurusin hajat-hajat model begini, muter ke sini Pak, gak usah takut, saya juga kesebut di sini. Di sini dulu gitu. Abah Anom kena dakwah Allah. Nyoi kalau harus kita urus hatinya saja. Kita urus hati nawai. Semenjak itu Abah menutup karomah. Abah bisa nggak orang lumpuh ditiup lari? Saya yakin bisa. Abah bisa nggak orang bikin Abah saya pengen kaya? Bisa.
Kisah Abah diminta ke Rasul 3 kali nggak dikabulkan, maksa dikasih kaya. Mudorot. Paksa untuk contoh. Hanya sekali-kalinya Rasul untuk contoh. Makanya ada otoritas lain yang ngurusin dunia, ngurusin akhlak. Makanya saya bilang punya uang 1 juta dengan syukur lebih mulia punya uang 5 juta dengan kufur nih. Jadi bodoh. Syukur. Punya mata pun udah bisa bayar. Bagaimana kalau itu? Abah yang kabulkan kok apa? Belum hal. Kalau udah kaya ngapain? Abah saya nambah istri, dua. Abah istri kedua ngeselin 3 ngeselin 4. Ayo, ada yang tersakiti? Siapa? Istri tua. Sekarang Bapak nggak punya duit, maka dia ada yang ngajak nikah. Orang kumaha kemana-mana ada nikah corona ya. Tapi kalau jadi juragan, maka dia cuma juragan empang. Bisa goyang nggak? Oh ya. Istri udah sakit-sakitan, ada yang bening nyamperin. Lahola dipakai buat. Makanya ya, kata Abah, alhamdulillah posisi ini adalah posisi yang terbaik dari Allah semua. Jangan dicela, semua pilih Allah. Yang sakit, yang sehat, yang punya duit, yang tidak, disyukurin saja kita masih punya iman. Yang banyak dipikir kata Allah. Ada yang kelaparan di sini? Saya Abdul Qadir pernah kelaparan. Abah Awas pernah lapar. Kita belum pernah. Udah ditanggung guru kita. Semiskin-miskinnya kita alhamdulillah. Mimi rumah naki beja gue mana apa? So, kurang puasa sore ikut manaki bandar, amalnya dapat dahar ngena. Alhamdulillah. Bukan tidak mustajab, ini mustajab ini. Tutup guru kita. Abah langsung ngomong ke saya. Lamun ngadoa ulah aya ngarti jadi hawa nafsu. Saya nggak minjem kuping dari Abah. Coba ngedoa minta murah rezeki. Kalau duit sudah banyak, minta lebih banyak lagi. Kalau sudah banyak mau ngapain? Kalau tidak ngerti, ikut Rasul aja. Rasul doanya apa? Diikutin oleh kita, terkabul. Berarti yang pernah terkabul di zaman Rasul. Menurut gak? Gak usah pengen tahu. Doa wataman, doa menakiban, baca. Yang dibaca oleh guru kita. Sudah. Kata Habib, buka hutang yang kebayar. Gak usah mikir minta doa kebayar hutang, gak usah. Baca aja doa menakiban. Doa yang mana saja. Alhamdulillah. Itu guru diatur oleh guru. Makanya Allah mengizinkan doanya para nabi dan rasul. Maka guru kita mengajarkan untuk mau mendidik kita, membina. Kitanya harus mau dibina. Makanya turunlah perintah Allah. Apa kata Allah? Allah tidak akan mengajak suatu kaum sebelum Allah mengutus para nabi dan rasul yang memberi peringatan. Tapi kebanyakan mereka menghina nabinya, bahkan membunuh. Jadi Allahnya marah, nabinya suruh menyelamatkan, dibunuh. Tuh, itu teh utusan untuk meluruskan kita. Kita belajar ke guru kita berdoa. Doanya pengen kaya, kata Abah teh jangan, mending jadi ahli dzikir saja. Alhamdulillah, selamat dunia, selamat akhirat. Apa doa itu? Yang sudah ada aja. Allahumma ya pagi yang nyuruh ke pagi adik-pagi doain orang bujangan jadi saya menikah untuk menyenangkan. Bujangan terus senang orang menagiban itu lari itu doain menyenangkan. Ada doa apa dari guru? Kita berdoa 1000 kali pagi 10 tahun. Siapa? Dan kita mau tidak nyampe. Disampaikan, dipilih kita juga nyerok ikan, angkat truk. Ada lele, masukin. Ikan emas, masukin. Yuyu, wah itu. Ular, wah. Nyeroknya baru tidak tahu dalam air sambil berkecrik. Tahu dalam dapat apa? Begitu diangkat, ikan ambil, ini ambil. Yuk pice itu segala. Kita berdoa apa? Mana yang lebih baik di hadapan Allah? Itu yang diaminkan guru kita. Dan doa yang ikut guru pasti nggak bakal gagal. Udah
Jangan suka ngerengek yang ada saja. Alhamdulillah. Itulah yang diterangkan dengan hadis ini. Kalau bukan buka kitab-kitab para aulia Allah nggak ketemu. Pesantren kitab-kitab nggak ada kitab-kitab ini. Saya nemunya kitab-kitab sufi. Ada orang datang kayak gembel ngasih kertas lembar, ditipin ke orang. Kiai katanya ini saya nggak ngerti buat kiai ini dari mana. Ada orang lewat katanya kasihin ke guru kamu, kasih dibaca. Nyeritakin tentang hakikat. Ada yang nyeritakin sampai itu. Saya Abdul Muhyi, tuh bukunya di mana? Cuma 2 lembar kertas, tulisan tangan beliau masih asli. Tahu disimpan di mana? Di fotokopi, kasihkan ke guru kamu. Waktu saya Abdul Muhyi jadi penghulu, jadi apa? Bukan tukang nikahin murid-muridnya gitu. Kemudian beliau cerita tentang hakikat talqin. Saya Abdul Muhyi, tulisannya buat semua. Kitab-kitab begitu tidak ada. Kayak Al-Mulki, Malakut, Jabarut, Lahut, cuma 2 lembar dikasih. Tulisan tangan. Nemu-nemu di kitab itu nggak ada. Wali Allah itu tidak mau ilmunya dikomersilkan, jadi ini nggak mau. Sembunyi. Saya kalau saya dakwah itu suka direkam terus disetel ulang gitu. Hati mah suka tidak mau hati kecil, tapi karena Ikhwan senang, ya udah biarin. Yang penting jangan disebarkan ke yang lain ya. Junaid itu nggak mau ngomong kenapa? Takut ilmunya dipelajari orang dan bertanggung jawab di akhirat. Makanya beliau nggak pernah ngomong gitu. Kitab-kitabnya dibawa dengan dirinya. Makanya kitab yang tersisa ini diselamatkan muridnya, yang di kepala muridnya begitu. Ilmu ini. Alhamdulillah. Kitab-kitab begitu tuh namanya tulisan-tulisan. Makanya ilmu yang diajarkan oleh saya di mereka orang-orang yang sekolah tidak ketemu. Akhirnya dianggaplah mengada-ngada. Gitu. Ilmu gak jelas, sanadnya gak jelas, ketemunya goib mulu. Emang tahu katanya kiai yang datang itu jadi iblis. Astagfirullah. Atau kita juga tuh bisa memilah-milah kan, baunya beda kan. Naik mobil pulang dari Banten, mobil di jalan. Nangis saya di mobil. Mas Ali, ada apa? Ya Allah, di sebelah sono ada makam aulia Allah. Kalau kita belok dari tol ke sana, daerah Tangerang, Balaraja, ada makam wali. Kita di talan tol aja nengok, wangi loh. Gak bakal kecolongan. Emang saya belajar adol apa? Dilatih oleh Abah Suhani juga. Jangan jam 2 mesti berdua. Mengadi tidur tadi jam bentar. Sing cilu. Tara diajak ke we. Jangan sok. Ataman. Ceria, mendatang jam, yang saat masuk buka, kumaha wanginya, benar. Jadi melihat datangnya bagaimana, wanginya seperti apa. Itu nggak usah disebut. Saya ketemu Sunan Kalijaga katanya ngobrol, kumaha datang, madep, bohong. Wali tidak ada yang menghadap begini. Kalau kita melihat terbayang wajah guru wajah madep begini, bukan itu dikit. Wali itu hadapnya datang dari sebelah kiri, menengok hanya pipinya saja, begini. Seperti kalau imam masjid lagi miring, dia suka miring gitu. Begitu hanya segitu, sebentar saja. Kitabnya begitu, dan ketemunya juga dilatih begitu. Terus baunya, ada yang wangi kembang, itu tentu makung. Kalau wanginya kayak minyak misik luar biasa, itu wali Allah. Kalau wangi bunga orang soleh, Abu Habib, itu golongan Allah alam. Ya, tapi ya posisi juga tidak setara dengan kita. Makanya Abah nanya, yang sudah di mana? Di Pengkal. Mungkin di Pengkal. Abah di payung benar. Orang lain mah Abah alhamdulillah Sunan Gunung Jati datangnya depan Abah. Ngomong lo tau Abah oke. Kalau mau dibahas mah jadi uing salah. Abah mau gitu kan baik lah. Dan letupan. Nanya lah. Ya. Ada belakang Abah di payung. Ya Allah. Ada malah ngomong para wali hadir Abah semua. Di mana ngeriung sama Abah?
Kalau mencari benar pun namaknya. Akan Habib itu, saya tolak cuma madem ya itu mah ilmu yang ada di Habib manfaat. Tidak asli. Bahannya, bencoynya lirik tos. Wow tuh, lila magela itu orang sakit tuh yang saya cari tuh pun, mau diusap wah, gelo itu. Saya Ahmad bin Hambal ketemu Rasul cuma nengok sedikit begitu pagi. Itu seumur hidup nggak pernah lupa. Itu makanya harus paham, jangan tertipu. Bukan saya sok tahu, bukan orang nggak ngomong saya penipu, nggak ada penipu, nyata. Tidak akan gagal, ada wanginya. Gitu. Allah syukur kita mah sudah ngikut guru ya semua, ya tinggal syukurnya. Doa semua yang ada, dikir, ikutin guru saja. Jangan kayak benar sendiri. Jangan. Kata Ustadz, sama enaknya begini. Jangan enaknya begini. Harus ada aturan. Dikir itu satu napas, satu la ilaha. Berulang-ulang di mana-mana. Satu napas, satu la ilaha. Jangan dilanggar. Waktu menyebutkan ilallah harus habis napas itu. Ada yang dengar dikir gini nggak? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Benar nggak? Benar, la ilaha illallah. Tapi secara thariqat salah. Loh itu habis keluar nafas. La ilaha illallah. 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 Harus begitu. Dan zikir itu harus semangat. Tidak boleh tidak semangat, harus semangat. Tidak boleh loyo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan harus semangat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Bukan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bukan illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Abah itu mengajarkan saya langsung di Bandung sambil nengok ke muka saya. Sing buleut illallah teh. La ilaha illallah. Ulah illallah. Ulah kaku. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nganggokan batur. Nih, la ilaha illallah. 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 La nekuk lagi manggil la, baru turun ilah. Ilahnya nggak boleh pendek, panjang lamnya. Kalau lamnya pendek jadi ha. Nih, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau panjang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hanya nggak mengentak. Tidak akan tahu salah kalau tidak ada pelatih itu. Jangan keto benar. Saya itu ditegur Abah Soni berapa kali dikit itu. Lain gitu jangan. Ya Abah Soni. Kembangkan sendiri. Oh iya. Kenapa orang haknya mengentak? Lamnya pendek. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Coba lamnya panjangin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Mana haknya tidak mengentak? Lihat tulisannya, Ustaz Mansur udah tahu tulisan la ilaha illallah. Tidak ada yang lamnya panjang tidak? Badal ke atas, 2 harakat. Haknya ada amjahnya enggak? Tidak ada. Kenapa harus mengentak? La ilaha illallah. Di mana itu hak illallah? Kajian mau balik ke dengar tidak ada. Kata Abah Sepuh, hak dihentakkan itu kalau orang pikir berjamaah, aut-autan. Mau ha illallah, ha illallah supaya berhenti. Boleh, durot namanya. Makanya diajarkan dikit. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana mah illallah itu? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Numpuk napas. Ujungnya pikir teh enggak mana yang terbalik
pengadar sangu kena gula, cek sangu teh aing teh kita aja penyakitnya. Mana yang salah? Dahar tilu piring kalau lebih ya, pankreas ngamuk aduh berat pada arwah mana? Itu harus secukup. Alhamdulillah. Ini yang salah siapa? Jangan nyalahin Allah. Untung Allah itu Maha Rahim. Sudah mau bengal, udah bandel, salah, sok tahu gering yo, sok asal tobat itu Gusti Allah. Aing ngaku salah mau dikabul ku Allah. Ya mana bandel. Gusti itu adil, jaga gering, jaga Gusti. Mas Dodi itu kita jaga suku Gusti. Mana dah sebarang tahun dah. Harus merasa dulu. Dikir nikmat, kata siapa dikir nikmat itu? Kata Allah dan Rasul. Begitu dikir tidak nikmat, apa dikirnya? Apa yang dikirnya nih? Tuh, salah. Satu apa? Satu la ilaha illallah. Lohnya harus dibuang. La ilaha illallah. Oh, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ilah aku boleh mengentak. Lamnya panjang, coba aja praktekin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Bagaimana mengentak hanya udah habis di dalam la ilaha illallah. Itu. Alhamdulillah. Ada ilmunya supaya makanya tembus, banyak tembus dalam hati. Alhamdulillah. Tidak hasil pemikiran saya, semua sudah ada. Kitabnya ada. Cuma lembaran-lembaran suka dikual-kual di mana selip-selipin di buku lalu ngitan itu. Seperti Abah menyampaikan, wah jangan suka punya padam jin, malaikat sekalipun tidak perlu. Kenapa? Kita mau dikunjungi malah manggil-manggil malaikat. Kita mau dikunjungi malaikat. Apa? Ya, jadi dunia jangan terlalu banyak dipikirkan. Tapi kalau ada bisnisan, ambil. Atau waduh ada yang ngajak bisnis nih, ordernya banyak, ambil. Untuk apa? Untuk nambah amal soleh. Bisa memberi ke orang, ya. Bisa berangkat jarang, bisa berangkat ke guru, bisa waduh makan enak semua. Buat manakiban. Jadi cita-citanya buat apa? Boleh minta dunia? Boleh, asal untuk ibadah. Aduh, Iwan teh dengan tempe sekali-kali ya tuh pengen daging iga bakar yang mahal biar enak gimana gitu. Uangnya pengen ngembangin usaha tapi buat iman bener nyata di kamu boleh. Saya kaki sakit paru-paru jadi meriang. Ya Allah saya meminta sembuh apa itu mana gimana tidak mau mengecewakan Iwan baju jam angkat beres balik tuh meriang deh yang mana yang Allah gitu bisa mau balik ke cager terus gitu. Nah Allah belum mau ya. Begitu. Boleh minta dunia asal untuk kepentingan agama, kepentingan umum. Boleh. Selain itu, boleh. Diam saja. Mana yang lawan mana? Nah, korekkan dia. Para itu balik coba duit bahaya. Alhamdulillah. Begitu. Usah banyak pikirin yang aneh. Ibadah. Dunia itu sebentar, Pak. Besok mati juga. Akhirat. Jangan dianggap remeh bahwa akhirat itu menakutkan. Luar biasa. Bukan saya nakut-nakutin, bukan. Luar biasa. Jangan dianggap remeh. Jangan dianggap gampang. Ya, kita hanya bersyukur punya guru tadi. Ilmu kesehatan dipelajari sudah tadi. Pokoknya kalau istri kita duduk diet omelin cewek di kupingnya. Diet dari mana? Ujung nyusahin orang. Jika Pak pengen diet tangan yang selaku juga budak tua mereka mana yang naon yang langsing Bapak kan yang langsing tuh didoakan dia langsing apa kalau udah istri kita ya, sudah sehat tinggal dikit sudah dunia bukan saya ngelarang kaya harus kaya orang itu tapi kayanya untuk apa Habib harus kaya orang mana gimana ngasih makan siapa. Kalau nanya, boleh Bib saya bantu manakib ini punya uang 100.000 terima. Dia juga pengen kaya sama. Alhamdulillah. Ada program ya, majelis di Karawang. Kekayaan hati itu jangan dianggap remeh. Ini kesempatan nanti kalau sudah selesai kemana kita mau sodako? Ayo. Apakah Habib sodako ke masjid-masjidnya dipakai dikir?
Untuk kalau ke majelis kerawan udah pasti dipakai dikit. Kalau sudah pembangunan selesai, mau kemana ini duit? Mampang mumpung. Oh, jangan dianggap remeh. Tempat jarah makam wali bagusin, mampang mumpung sudah bagus diambil orang ketinggalan gitu. Gitu. Allah tuh berfirman gini, ini kalau dengar ya, mudah-mudahan tidak dengar, udah nggak bakal dengar. Ini bahasa langit nih, bukan takabur, silakan mau dibilang bid'ah, dibilang murtad, bodo amat. Duduk, dengar buat itu di langit. Apa kata Allah? Aku telah menjamin rizki orang-orang yang kukasihi di kolong langit. Siapa mereka? Yang menghabiskan umurnya di jalan Allah. Siapa? Udah agung kita, Allah. Sudah pasti itu top, itu nomor 1. Dan orang-orang yang membantu beliau tidak bekerja di jalan Allah. Apa itu? Guru, majelis. Karena kesempurnaan itu talqin, zikir, guru, majelis, khataman, ikhwan. Ini ikhwan dikumpulkan gini kalau tidak punya duit, itu bawaan itu kan berapa? Belum nasi, belum karpet ini. Emang enak duduk nggak pakai keramik atau karpet. Abi udah bikin rumah bagus, punya cita-cita mulia untuk semua. Di langit ngomong Allah, langit ngomong. Sudah aku jamin. Berarti saya itu rezekinya sudah dijamin, sehatnya sudah dijamin, rumahnya sudah dijamin semua. Allah ngomong, karena aku akan mengikatkan manusia dengan kamu, supaya ikut selamat. Maka Allah menunjuk siapa saja yang dikehendakinya untuk menjadi ikatan bersamanya. Oh, Habib tidak kenal sama saya. Siapa yang perkenalkan? Allah, vlog masuk. Mana kata Allah, hari ini aku mau ngasih uang. Bahasa nih, bukan bahasa Allah gitu. Ini benar dimengerti. Kepada saya siapa? 500.000. Tahu-tahu kata Habib, perasaan pengen ngasih duit. Duitnya ada nggak? Ada. Padahal itu duit siapa? Duit saya. Jaminan Allah, karena dititipkan ke tangan Nabi Furqan, Habib Furqan terikat ruhnya dengan ruh ini. Maka nikmat ibadah saya melimpah. Sadar tidak sadar terjadi rekatan. Makanya ketemu ikhwan itu dinikmati ikhwan. Nah, ketemu guru itu nih. Kenapa kepada guru nikmat? Ada perjalanan. Dia mau guru tikus rupiah kan bayar. Guru minta ilmu, ya guru minta duit ya dulu. Pas guru tikus rupiah tinggal kena. Bukan murid begitu. Guru salah, doakan. Guru terpuruk, angkat derajat. Ada murid pakai Alphard, gurunya pakai motor. Atau istighfar malaikat itu tidak boleh. Murid itu tidak boleh menyamai guru. Kalau bisa dibawa, guru mobilnya ini bawa. Kenapa? Berkhidmat. Siapa tuh yang mobilnya bagus? Guru saya. Itu rumah bagus? Guru saya. Apa kata malaikat? Benar kamu. Duitnya buat siapa? Buat guru dulu. Buat guru. Mulia nggak kalau gurunya hebat? Itu guru kamu hebat, rumahnya bagus, mobilnya bagus, ilmunya hebat. Siapa itu? Guru gua kan. Muridnya kaya, mobilnya banyak, guru terpuruk. Itu guru siapa? Guru gua. Lo guru kagak bener lo muridnya. Murid songong. Masa gurunya naik becak, lo naik apa? Kepikir ya? Itulah arti mengagungkan. Jangan sampai mengagungkan tapi guru itu. Ya mau abah bajunya bagus, guru Saharul waktu udah ganteng, udah cakep, mobilnya banyak. Tapi orang dengar duit cawawan itu. Mengagungkan guru secara dunia, kita akan dibawa. Guru mah sebenarnya nggak dikasih oleh kita, makanya abah nuhun. Abah nuhun atuh, masa sapi sakit itu gede nak? Dia nuhun abah nuhun. Dia tadi ngerti, tadi ngerti. Ayo abah nuhun, ngomong aja cing. Datuk guru teh kumaha gitu. Kenapa? Saya ngomong ke abah. Abah nunjuk saya, Allah nunjuk saya ngasih sapi ke abah. Kalau saya nggak ngasih, ya ngasih siapa? Apa saya pahami sekali lagi nih. Hari ini manakiban ada yang ngasih sapi ke abah. Dari makhluk kepada dari Allah? Dari makhluk dari Allah? Dari Allah. Cuma masalah
masa iya sapi turun dari langit? Terus orang bilang sapi bilang di sini rasa yang memotongnya juga sapi dari mana? Karena dunia ini serba wasilah. Nah, sapi itu diingatkan ke orang ini. Saya pengen ngasih sapi. Ayo patungan 5.000 dapat beli sapi. Abang ini sapi, abang masih nyumbang. Kalau kamu bukan yang ngasihnya, pasti dia. Kita yang terpilih jadi wasilah. Terikatlah dengan sapi itu. Kita bersama Syekh Mursyid selamat dunia. Makanya program guru harus didukung maksimal. Begitu. Ada nggak program abah ulang tahun rame-rame? Kuping, iris, kalau bohong. Tidak ada. Abah Anom 5 tahun sekali. Kata abah Aos, abah juga 5 tahun sekali. Maksa. Ya sudah, aku 3 tahun sekali. Maksa lagi setahun sekali. Setahun 2 kali sampai itu. Siapa yang nyuruh? Bukan saya menyalahkan. Abah mah iya saja, mau gimana juga. Iya aja, mau apa juga. Jangan ada program yang bukan dari Allah. Hati itu. Jangan mengada-ngada. Kata mengadik, saya dapat ilham dari Abah. Mual ilham datang ke mana kau ingatlah KPG. Insya Allah. Lain ngaku, lain mual bib. Pagi pagi lagi berdoa jam 2:30. Wede, penting nanti saya ngedoa gitu. Ya, beneran maksudnya. Tungguan berapa minggu, insya Allah terkabul sudah. Masa orang ngedoa di Cimanggis kadang-kadang 2:30? Kan saya ini tukang tidur, saya tidur. Kadang-kadang, benar doanya itu juga dia. Tunggu, insya Allah. Begitu. Kita tidak bikin doa sendiri, ikutin doa. Kenapa nggak doa itu? Kiai katanya nggak doanya itu. Nyambung doa. Doa dari mana? Dari mulut ini nyambung. Trisno-nya doa sorangan nyambungnya kemana? Juri gitu. Juri masih juri gua redek banget. Kata Abah teh doa Robbana Afrik alaina. Begitu orang amalan nyampe kata Abah, diaminkan nggak? Yang terkabul aminnya siapa sih? Mantatangnya amalan sorangan gimana ini? Juri nggak boleh gitu. Paham semuanya ya? Ya, dikir juga harus dari saya mengasih salawat dari saya semua supaya nyampe. Karena saya nggak dengar itu. Jangan bikin yang bukan dari guru. Alhamdulillah. Paham semuanya lah ya. Mudah-mudahan manfaat ya. Ada bahasa yang tidak baik, mohon dimaafkan ya. Ada saja ngeledek. Saya suka ngeledek, Iwan suka direndahkan oleh saya. Bro. Bukan saya merendahkan, tapi belajar tawadu supaya murid jangan merasa lebih baik. Ya, kalau guru membanggakan, maksudnya biar murid paham siapa gurunya, supaya kita masalah ujub ria mana di sini, Bim tenang aja, nggak usah dikasih tahu. Lihat, nggak usah ngurusin ini, Bim tenang, ini udah ada filternya. Itu ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasim Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasim Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim